Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iqbal Maulana MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk proyek UAS mata kuliah Statistika dan Probabilitas mengenai analisis perbedaan nilai UAS antara kelas E dan kelas F. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Akris Alam Anaba, Ferdiansyah, Naufal Mirja, Najwa Sapa, dan saya sendiri Salina Putri. Oke, untuk pembahasannya yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada visualisasi data dan ukuran pemusatan data, yang ketiga ada ukuran letak dan penyebaran data, keempat ada uji Leveni, yang kelima ada mean dua populasi independen, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, jadi apa sih yang melatar belakangi atau apa alasan kami memilih penelitian ini untuk dijadikan proyek UAS kami? Nah, menurut kami, dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan mengalami perubahan signifikan, terutama setelah masa pandemi. Banyak institusi kembali menerapkan pembelajaran tatap muka penuh, namun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi hasil belajar antar kelas. Kami tertarik untuk mengetahui apakah kelas yang diajar oleh dosen yang sama dengan materi dan metode yang sama tetap menunjukkan perbedaan dalam hasil belajar. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana faktor non-akademik seperti dinamika kelas, kebiasaan belajar, dan lingkungan sosial dapat memengaruhi performa mahasiswa. Nah, harapannya penelitian kami ini bisa menjawab permasalahan seperti apakah terdapat perbedaan hasil belajar atau nilai akhir yang signifikan antara dua kelas berbeda, yaitu kelas E dan kelas F, yang mengikuti mata kuliah yang sama dengan pengajar dan materi yang sama. Lalu apakah perbedaan tersebut dapat dijelaskan secara statistik dan termasuk dalam batas yang wajar? Nah, sehingga nantinya penelitian kami ini mencapai tujuan, yaitu memberikan gambaran estimasi perbedaan rata-rata nilai akhir antara kelas E dan kelas F dengan menggunakan metode pendugaan dua rata-rata, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi apakah diperlukan pendekatan yang berbeda dalam menangani kelas yang berbeda. Penelitian ini juga dapat membantu dosen atau institusi dalam meningkatkan pemerataan mutu pengajaran. Oke, pembahasan yang kedua akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Najwa Sapa. Kepadanya dipersilakan. Baik. Terima kasih kepada Salina Putri. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai visualisasi data dan ukuran pemusatan data. Next. Nah, untuk data yang kami gunakan yaitu nilai UAS atau ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis objek dari kelas E dan kelas F. Di sini terdapat data mentah dan data bersih dari masing-masing kelas. Untuk data mentah kelas E terdapat 26 data, sedangkan kelas F terdapat 28 data. Nah, di sini ada juga tabelnya. Lalu untuk total data bersih, kelas E terdapat 25 data dan kelas F terdapat 27 data. Untuk data bersih, kami mengambil nilai ujian akhir semester yang berada di atas 50. Next. Nah, seperti biasa, kita akan menghitung rata-ratanya terlebih dahulu atau mean. Di sini terdapat rumus mean, yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Nah, X bar sama dengan rata-rata, sigma X sama dengan jumlah data, dan N sama dengan banyaknya data. Untuk memperoleh jumlah data, kita menjumlahkan seluruh data baik kelas E maupun kelas F. Nah, setelah menjumlahkan semuanya, terdapat hasil sebagai berikut seperti yang ada di PowerPoint. Terdapat
untuk kelas E menghasilkan 2051,11. Sedangkan kelas F 2243. Nah, untuk N itu banyaknya data dari masing-masing data nilai yang kita ambil. Jadi langsung dimasukin aja. Jadi untuk N-nya untuk kelas E 25, sedangkan untuk kelas F 27. Yang memperoleh kelas E 82,04 dan kelas E 83,7. Next. Nah, untuk perhitungan median. Median ini seperti yang kita ketahui merupakan nilai tengah pada data. Nah, di sini kita akan mencari nilai tengah pada data nilai kelas E dan F. Terdapat rumus median seperti yang ada pada gambar. Median sama dengan XN plus 1/2. Nah, untuk XN merupakan data ke N, dan N seperti mean itu banyaknya data. Nah, langsung saja kita masukkan data ke N pada kelas E dan F. Untuk kelas E menjadi X25 tambah 1/2 yang menghasilkan X13, yang artinya rata-rata pada data nilai kelas E terdapat di 81,91. Nah, untuk kelas F untuk prosesnya sama. Jadi 27 tambah 1/2 sama dengan X14 dan memperoleh nilai tengah 82,85. Oke, next. Nah, di sini terdapat diagram histogram yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Naufal Mirza Aldila. Baik, terima kasih Safa Azhara. Nah, pada slide ini kita bisa melihat perbandingan histogram nilai akhir antara kedua kelas ini. Itu kelas E yang berwarna biru dan yang sebelah kanan kelas F itu yang berwarna hijau. Nah, untuk kelas E sini nilai akhir mahasiswa berkisar antara 74 sampai 88 dengan puncak frekuensinya berada pada rentang 82 sampai 84. Di mana terdapat sekitar 9 mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, distribusi ini tampak sedikit condong ke kiri atau bisa disebut dengan negatively swayed. Nah, karena terdapat 1 atau 2 mahasiswa yang mendapatkan nilai cukup rendah ya. Habis titik tengah itu 82 sampai 84 sebagai puncaknya. Lalu untuk kurvanya membentuk rada sedikit condong ke arah kiri, yaitu di antara 80, nilai di 80. Nah, sementara itu di kelas F kita bisa lihat nilai akhirnya tersebar antara 78 sampai 89, 88, 89 ya. Dengan frekuensi tertinggi sama seperti kelas E, berada di kisaran 82 sampai 84 dengan 9 mahasiswa. Namun distribusi kelas F ini terlihat lebih simetris ya daripada kelas E tadi, soalnya karena kita bisa lihat kalau dibuat kurva dari sebelah kiri sampai ke titik tengah lalu ke bawah lagi ke kanan, hampir menyerupai seperti kurva normal, tetapi sedikit condong ke sebelah kanan atau positively swayed karena muncul beberapa mahasiswa dengan nilai yang lebih tinggi seperti 86 dan 88. Nah, juga tersebar secara merata ya dari 78 sampai 88, berbeda dengan histogram yang kelas kelas E itu ada nilai yang terendah itu 74, lalu disusul lagi dengan nilai 78. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Ada poligon. Selanjutnya ada poligon
sama seperti tadi, kelas E yang berwarna biru dan kelas E yang berwarna hijau. Untuk poligon frekuensi kelas E ini menunjukkan bahwa nilai akhir mahasiswa tersebar dari 74 sampai 86. Terlihat puncak frekuensi berada pada nilai 82, 83, 84 ya. Dengan jumlah mahasiswa yang terbanyak itu 9 orang. Nah, grafik ini menunjukkan pola naik tajam dari rendah ke tengah atas, kemudian turun secara bertahap dari 82 ke 84 dan seterusnya. Nah, jika dilihat lagi, bentuk grafik ini cenderung condong ke kiri, sama seperti histogram tadi ya, negatively skewed. Karena ada beberapa mahasiswa yang dari titik tengah itu lebih banyak ke sebelah kiri. Nah, untuk grafik kelas F-nya, poligon kelas F-nya, tidak jauh beda penjelasannya dengan histogram tadi. Tersebar dari 78 hingga 88, lalu puncak grafiknya juga berada di 83 tengah-tengahnya, dengan frekuensi mahasiswa ada 9 mahasiswa. Nah, tapi bisa dilihat dari puncak tersebut langsung grafik turun tajam ya ke nilai 88. Tapi ini juga masih positively skewed karena hampir menyerupai kurva normal, tapi rada condong ke sebelah kanan. Nah, perbedaannya itu kalau misalkan kelas F condong ke sebelah kanan dari titik puncak, kalau kelas E condong ke sebelah kiri. Nah, bisa di next. Nah, selanjutnya ada histogram dan poligon gabungan. Ini untuk biru itu untuk kelas E dan hijau untuk kelas F ya. Untuk histogram ini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa kedua kelas ini memiliki puncak frekuensi yang hampir sama, 82 sampai 84 ya. Kita bisa lihat situ persis ada 9 mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, ada yang berbeda di sini, kelas E itu memiliki lebih banyak mahasiswa dengan nilai rendah. Kita bisa lihat di situ yang paling rendah yang berwarna biru 74 sampai 78 itu lebih banyak ya kelas. Sedangkan kelas F itu sangat sedikit dinilai 78 dan 80. Nah, secara keseluruhan kelas E ini cenderung memiliki persebaran yang lebih ke arah nilai yang rendah ya. Sementara kalau kelas F cenderung ke sebelah kanan ya, arah yang nilai yang tinggi. Untuk poligonnya juga tidak jauh beda. Untuk terlihatnya untuk kedua kelas sama-sama memiliki nilai puncak di nilai 82 sampai 84 ya. Lalu untuk kelas F itu turun drastis habis itu ke nilai 84 dan 86. Nah, sementara itu kalau garis kelas E itu lebih tinggi tentang nilainya, ada yang 74 dan 78. Yang bisa menandakan adanya lebih banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai rendah dibandingkan kelas F. Bisa di next. Untuk interpretasi visualnya dari histogram dan poligon frekuensi kelas E ini distribusi datanya terlihat agak simetris namun condong ke kiri, yang tadinya negatively skewed. Lalu untuk kelas F terpusat di nilai atau titik tengahnya 82 sampai 85. Lalu puncak poligon pada kelas F ini lebih tajam dan sempit dibandingkan kelas E. Ini menandakan bahwa sebaran nilainya lebih rapat. Lalu histogram gabungan menunjukkan bahwa kelas E memiliki lebih banyak nilai rendah, sedangkan kalau F cenderung ke lebih besar. Untuk poligon gabungannya menguatkan bahwa kelas F memiliki kecenderungan nilai lebih stabil dan lebih tinggi secara umum. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa kelas F menunjukkan performa akademiknya sedikit lebih baik, sedikit banget ya, dan lebih konsisten dibandingkan kelas E. Nah, untuk kesimpulan dari pemusatan data ini, saya serahkan kembali kepada Najwa Safazara, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Naufal Mirza Aldila. Baik, untuk kesimpulan pada bagian ini, rata-rata atau nilai akhir kelas F
sedikit lebih tinggi daripada kelas E. Ini menunjukkan bahwa secara umum performa akademik mahasiswa kelas F sedikit lebih baik dibandingkan kelas E. Nilai median kelas relatif dekat, menandakan distribusi nilai yang tidak terlalu ekstrim atau menyimpang. Modus tidak ada karena sebagian besar data bersifat unik atau tidak ada nilai yang muncul lebih dari satu kali. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya, Akris Alam Anaba. Oke, terima kasih kesempatannya. Nah, kita langsung saja ke perhitungan simpangan baku dan varians. Nah, kita bisa langsung saja perhatikan rumus simpangan baku, yaitu S atau simpangan baku sama dengan akar dari sigma XI atau data ke I dikurangin X bar atau rata-rata lalu dikuadratkan, lalu dibagi N yang berarti banyak data. Nah, kita bisa langsung aplikasikan rumus ini terhadap data yang sudah kita miliki dari kelas E dan kelas F. Nah, untuk di kelas E, S sama dengan akar dari 235,447 dibagi 25 sama dengan akar 9,417 sama dengan 3,068. Berarti simpangan baku kelas E adalah 3,068. Sementara untuk kelas F, S sama dengan akar dari 255,94 per 27 sama dengan akar 5,7756 sama dengan 2,403. Nah, untuk kelas F hasil simpangan bakunya 2,403. Nah, untuk mencari varians kita hanya perlu mengkuadratkan simpangan baku. Nah, untuk kelas E kita berarti tinggal kuadratkan 3,068 menjadi 9,417, dan untuk kelas F kita hanya perlu mengkuadratkan 2,403 menjadi 5,7756. Bisa di next. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada hasil perhitungan Excel dari simpangan baku dan varians kelas E dan kelas F. Nah, bisa kita lihat ya hasilnya sesuai dengan perhitungan manual, di mana simpangan baku kelas E 3,68 dengan varians 9,417, dan untuk kelas F dengan memiliki simpangan baku 2,403 dengan varians 5,775. Di sini juga sudah terdapat simpangan rata-rata yaitu 2,272 untuk kelas E dan 1,836 untuk kelas F. Di sini kita bisa juga lihat koefisien variansi atau CV untuk kelas E ada 3,74 dan kelas F ada 2,89. Nah, bisa kita lihat juga di sini sudah ada scatter plot dari data kelas E dan kelas F. Kalau kita perhatikan dengan seksama, untuk bagian data kelas E, dia itu datanya lebih berpusat pada garis simpangan bakunya ya. Mayoritas datanya itu berada di sekitaran garisnya, secara vertikal pun juga seperti itu. Ada satu atau dua data yang jauh melenceng dari garis. Nah, itu titik-titik itu menunjukkan bahwa itu adalah data nilai yang berada jauh di bawah 70 atau di atas 80. Lalu kalau kita perhatikan untuk kelas F, dia juga memiliki hal yang sama, di mana mayoritas data-datanya itu terkumpul di sekitar garis, dan secara vertikal pun dia datanya juga lebih terkumpul dibanding kelas E ya. Secara vertikalnya dia lebih merapat ke garis. Tetap ada satu atau dua data yang melenceng jauh nilainya di bawah 70 atau 80. Kalau kita perhatikan juga rata-rata nilai dari kelas F ini dia itu lebih tinggi dibanding kelas E. Bisa coba di next slide. Nah, di sini bisa kita lihat ada scatter plot gabungan. Nah, di sini kita bisa membandingkan lebih jelas lagi bahwa data E dan data F itu sama-sama berpusat pada garisnya masing-masing. Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama, data kelas F itu dia lebih rapat secara vertikal dibanding kelas E ya. Ini menunjukkan bahwa data kelas E itu lebih bervariatif dibanding data kelas F yang lebih stabil. Tolong next slide. Nah, kesimpulannya, kelas E memiliki simpangan baku dan varians yang sedikit lebih besar dibanding kelas F. Artinya, nilai-nilai mahasiswa di kelas F itu lebih tersebar atau bervariasi, seperti yang kita lihat sendiri tadi di scatter plotnya. Rentang atau range dan interquartile kelas E juga lebih besar daripada kelas F, yang bisa seperti kita lihat dari hasil-hasil yang tadi, yang memperkuat bahwa nilai-nilai di kelas E lebih tersebar secara vertikal, seperti yang terlihat tadi di scatter plot.
Nah, untuk koefisien variansi, kelas E lebih tinggi dari kelas F, yang menunjukkan bahwa relatif terhadap rata-ratanya, nilai-nilai di kelas E lebih tidak stabil dibanding kelas F. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa kelas E itu dia datanya lebih tersebar dibanding kelas F. Bisa tolong di next slide? Nah, untuk bagian uji Eleven akan dijelaskan oleh rekan saya Ferdiansyah. Kepada Ferdiansyah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Akris. Selanjutnya di sini uji Eleven ini. Jadi kita akan melakukan uji Eleven ini untuk menentukan apakah si variasi kelas E dan kelas F ini sama atau tidak sama gitu diasumsikannya. Nah, di sini kita melakukan ujinya di Google Colab ya. Yang mana kita seperti biasa melakukan import library, lalu kita mendefinisikan data dari kelas E dan kelas F-nya. Setelah itu kita menghitung untuk homogenitas variannya. Lalu kita di sini juga menampilkan hasil ya, yang mana hasilnya itu diketahui statistik uji F-nya itu sekitar 0,79 ya, atau p-value-nya itu sekitar 0,4035. Yang mana kesimpulannya, jika si nilai p-value ini lebih besar dari si nilai alpha, yaitu nilai alpha-nya 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa varians-nya itu bersifat homogen, atau si ini gagal tolak H0 gitu. Nah, di sini kan udah kelihatan ya bahwa p-value-nya itu lebih besar dari si nilai alpha-nya. Makanya bisa kita sebut variansnya itu sama. Oke, selanjutnya di sini ada interpretasi mengenai gambar dari perbandingan variasi dua sampel ya. Yang mana ada median kelas F sedikit lebih tinggi dibandingkan kelas E. Yang mana kelas F itu bernilai sekitar 82,9 yang berwarna oranye di tengah kotak itu ya. Itu adalah mediannya. Sedangkan kelas E sendiri itu di 81,6. Lalu kelas E memiliki sebaran nilai yang lebih luas. Artinya simpangan bakunya itu lebih besar dari kelas F. Simpangan baku itu dia kalau divisualisasi itu dari garis si whiskernya ya, garis vertikal yang di atas dan di bawah kotak itu. Nah, itu udah kelihatan panjang dari si kelas E itu whiskernya lebih panjang dibandingkan kelas F. Yang mana kelas E itu dari sekitar di 77,8 atau 9 sampai di 87, sekitar 9 lah. Sedangkan di kelas F-nya itu dia dari 79 sampai di sekitar 87 lebih 5 atau lebih panjang lebih pendek dibandingkan dari kelas E ya. Lalu kedua kelas tersebut memiliki outlier, namun tidak terlalu ekstrim. Outlier di sini itu adalah bulatan yang ada di tiap kelasnya ya. Nah, di situ kelas E bulatannya itu berada di sekitar 73-an, sedangkan untuk kelas F itu sekitar minimum dari outliernya itu di 77, sedangkan untuk maksimumnya dia berada di sekitar 88 lebih. Nah, lalu ada rentang interkuartil, yang mana kelas E ini lebih lebar, menandakan variasi dari nilainya lebih tinggi dibandingkan kelas F. Kalau kita lihat dari visualisasinya itu dia ke kotaknya ya, yang mana kotaknya itu di kelas E kelihatan lebih panjang dibandingkan kelas F, di sekitar 81 sampai 84, sedangkan kelas F di sekitar 81 sampai sekitaran 84 lebih lah ya. Nah, selanjutnya tumpang tindih kotak dan whisker itu menunjukkan distribusi dari nilai keduanya ini relatif mirip. Nah, di sini kelihatan kan kalau misalkan kita lihat dari visualisasi datanya, tindih kotak dan whiskernya itu bentuknya sama ya. Yang mana bisa kita simpulkan bahwa nilai kedua kelas ini relatif mirip.
Selanjutnya ada meandro populasi independen. Nah, di sini rumus dari meandro populasi independennya itu kita mengambil dari yang telah kita tadi uji live ini ya, yang mana asumsinya sama. Nah, jadi rumusnya itu X bar 1 dikurangi X bar 2 terus ditambah kurang T alfa per 2 sama DB. Selanjutnya akar S gabungan kuadrat lalu buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 tutup kurung. Nah, buat perhitungan manualnya, pertama kita masukkan nilai X bar 1-nya. X bar 1 dari kelas E itu di 82,04, sedangkan X bar dari kelas F-nya di sekitar 83,03. Kita masukkan, setelah itu kita hitung T alfa per 2 dan DB-nya. Di sini kita menggunakan Excel ya, yang mana pakai T inverse, lalu alpanya itu 0,05 karena kita menentukan datanya itu diakurasi sekitar 95%. Makanya alpanya itu di sekitar 0,05 dibagi 2, lalu buat DB-nya itu karena asumsinya sama, jadi N1 ditambah N2 dikurangi 2, yang mana N1-nya di sini itu totalnya sekitar 25 data dari kelas E, dan N2-nya itu 27 data dari kelas F. Lalu kita kurangi 2, setelah itu kita akarkan, kita masukkan nilai S gabungannya. S gabungannya itu saya menggunakan Excel ya, diperoleh S gabungan itu sekitar 7,52395. Lalu kita masukkan N1-nya itu 1 per 25 ditambah 1 per 27. Nah, di bawahnya itu langsung kita hitung ya, 82,04 dikurangi 83,03 diperoleh min 1,03. Lalu plus minus T-inf-nya itu diperoleh dari perhitungan Excel senilai 2,00568. Lalu buat di dalam akarnya atau si nilai errornya ya, itu sekitar 7,52395, terus di dalam kurungnya itu 0,077034. Setelah itu kita bagi 2 ya, antara kiri dan kanan gitu. Yang kiri kita menggunakan min, sedangkan yang kanan menggunakan plus. Jadi min 1,03 dikurangi 2,00856 dikali 0,76133. 0,76133 ini diperoleh dari perhitungan akar 7,5239 dikali 0,077. Setelah itu kita bandingkan, kurang dari U1 dan mu 2, lalu kurang dari min 1,03 ditambah 2,00856. 2,00856 ini diperoleh dari T alfa per 2 dB ya, atau T inf. Setelah itu kita kali dengan 0,76133. Hasilnya itu diperoleh rentang antara min 2,55 untuk mu 1 dikurangi mu 2 sampai 0,49. Nah, di sini kita melakukan pembuktiannya melalui Google Colab. Seperti biasa kita deklarasikan dulu nilai-nilainya. Setelah itu kita menentukan ukuran sampelnya. Kalau kita hitung rata-rata dan standar deviasinya. Setelah itu kita menghitung varians gabungan, derajat kebebasan, serta tingkat kepercayaannya. Dengan T kritisnya ya, kita menghitung T kritis dari perbandingan tingkat kepercayaan 95%. Lalu kita menentukan SE-nya atau standard error. Setelah itu kita juga menentukan selisih rata-rata, dan di akhir kita menentukan interval kepercayaannya antara batas bawah dan batas atasnya. Nah, ini buat print outputnya ya. Nah, di sini hasilnya di Google Colab itu ternyata MEAN kelas E itu sebesar 82,04, lalu MEAN kelas F sebesar 83,07, selisih MEAN antara kelas E sampai kelas F itu sekitar min 1,03. Lalu buat lihat variansi atau S gabungannya itu sebesar 7,5239.
Sedangkan standar errornya itu bernilai 0,7613. Buat dB-nya itu 50 dan T kritisnya atau yang T alpha per 2 dB itu diperoleh sebesar 2,0086. Buat confident interval atau interval kepercayaan 95%-nya itu berada di sekitar min 2,56 sampai 0,50. Berbeda hanya di bagian akhir ya. Di Google Colab itu seperti dibulatkan, sedangkan di hasil dari perhitungan manual itu dia nggak dibulatkan ya. Lalu buat hasil Excel-nya itu kurang lebih sama, yang dari totalnya 25, 27, terus mean antara kelas E sebesar 82,04, terus buat kelas F-nya 83,07 masih sama, median di sini juga sama, terus variansnya juga sama sebesar 9,417 ya buat kelas E, dan buat kelas F-nya itu sebesar 5,7755. Sedangkan buat simpangan bakunya kelas E itu sebesar 3,06, sedangkan kelas F sebesar 2,403. Lalu selisih meannya itu di min 1,03. Lalu buat alpanya 0,05. Lalu buat Pollard variance atau S gabungannya itu di sebesar nilai 7,523945. Sedangkan standar errornya di 0,71329. Buat dB-nya masih sama. T kritisnya juga kurang lebih sama ya, sebesar 2,008559. Sedangkan ya, hasil dari Google Colab-nya itu dibulatkan langsung jadi 2,0086. Lalu buat interval kepercayaannya itu di rentang min 2,55885 sampai 0,4999501. Nah, kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, selisih rata-rata nilai akhir antara kelas E dan kelas F itu diperkirakan berada antara min 2,56 sampai 0,50. Nah, karena interval ini mencakup 0, maka tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan apakah rata-rata nilai antara dua kelas ini berbeda secara signifikan gitu. Nah, selanjutnya kesimpulan umum akan dijelaskan atau dibacakan oleh Salina Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ferdiansyah. Oke, next. Nah, jadi kesimpulan akhir dari perhitungan-perhitungan yang telah dibahas tadi, kami bisa simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis nilai ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis objek, rata-rata nilai kelas F yaitu 83,07 sedikit lebih tinggi dibanding kelas E yaitu 82,04. Namun, hasil uji dua rata-rata menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa perbedaan tersebut signifikan secara statistik, karena selisihnya berada dalam interval kepercayaan yang mencakup 0. Selain itu, nilai-nilai di kelas E lebih tersebar dibanding kelas F, yang cenderung lebih stabil dan terpusat. Hal ini terlihat dari simpangan baku yang lebih besar dan hasil visualisasi data. Dengan demikian, meskipun ada sedikit perbedaan nilai antara kedua kelas, pengajaran oleh dosen yang sama masih memberikan hasil yang relatif seimbang. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai analisis perbedaan nilai ujian akhir semester antara kelas E dan kelas F. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.